Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisiensikan anggaran belanja tahun ini. Nggak tanggung-tanggung, total efisiensinya ditargetkan mencapai 36,69 triliun rupiah. Lantas, apa saja anggaran yang terkena efisiensi dan apa nih dampaknya? Efisiensi anggaran belanja tersebut tertulis dalam Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada Rabu 22 Januari 2025. Efisiensi anggaran sebesar 306,69 triliun rupiah tersebut berasal dari anggaran belanja kementerian lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan transfer ke daerah 50,59 triliun rupiah. Presiden juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. Biaya perjalanan dinas misalnya diminta dipangkas hingga 50%. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dalam keterangannya di Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin 20 Januari, Prabowo menyebut penghematan dan efisiensi dalam pembelanjaan anggaran telah menghasilkan penghematan yang cukup besar. Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Saya sangat optimis target 8% akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita akan mencapai sasaran kita. Apa tanggapan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait hal ini, dan apakah efisiensi ini akan benar-benar efektif? Kabiro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen Frega Wenas, dalam wawancara dengan Kompas, Kamis 30 Januari, menyambut positif instruksi Presiden untuk menghemat anggaran sejauh pemotongan tidak mengganggu tugas utama militer, yakni menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pemotongan anggaran di Kemenhan didominasi oleh bidang administratif seperti dana perjalanan dinas dan rapat. Jadi memang dari arahan Presiden kemarin ditindaklanjuti oleh Pak Menteri, Pak Syafri Samsudin, terkait dengan efisiensi memang ada pemotongan anggaran. Jadi beberapa memang yang terkait dengan perjalanan dinas, meeting, seminar, FGD, itu otomatis langsung dipotong. Ya, sekitar 50% langsung automatic adjustment. Kemudian ada tambahan lagi sekitar 5%, walaupun memang bervariasi antara satuan kerjanya. Tapi pada prinsipnya memang kita mencoba mengurangi pos-pos anggaran yang tadinya bersifat seremonial. Sebagai contoh yang pada saat kemarin Rapim Kemhan TNI, setiap tahun itu pasti menghadirkan ratusan orang dari beberapa matra, Mabes TNI, otomatis ada mobilisasi, ada transportasi di situ, perjalanan dinas, belum lagi akomodasinya, dan beberapa biaya lainnya. Nah, tentunya dengan kemarin kita mengkonversi ke virtual, pertemuannya melalui pertemuan virtual, walaupun tidak menghilangkan substansi ya, jadi arahan Pak Menhan, kemudian juga dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan dan beberapa pejabat utama di level Mabes TNI, Mabes Angkatan, termasuk juga di level Kemhan, tetap berjalan. Efisiensi anggaran juga diperkirakan akan berdampak terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti pada Jumat 31 Januari di Jakarta. Diana menyebut efisiensi anggaran pada otorita IKN cukup signifikan, yakni 4,81 triliun rupiah atau 75,2% dari pagu anggaran 6,39 triliun rupiah. Padahal di tahun 2024 anggaran IKN mencapai 43,4 triliun rupiah. Terkait efisiensi anggaran ini, Guru Besar Bidang Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo, dalam keterangan tertulisnya Jumat 31 Januari menyebut target efisiensi anggaran yang ditargetkan 306 triliun rupiah memang cukup besar, bahkan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan pusat maupun daerah. Meski upaya efisiensi APBN bisa dilakukan, namun dalam implementasinya tidak mudah, mengingat kecenderungan pola budaya birokrasi yang selalu boros membelanjakan anggaran untuk keperluan belanja rutin sangat sulit diatasi. Namun Wahyudi menuturkan, apabila pemerintah berhasil melakukan penghematan dan mencapai target efisiensi hingga 316 triliun rupiah,
maka program unggulan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Salah satunya makan bergizi gratis, yang memakan anggaran hingga 71 triliun rupiah. Sekarang publik tinggal menunggu apakah efisiensi anggaran ini dapat realisasi dan mencapai targetnya. Efisiensi anggaran negara dapat menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan negara. Kalau sahabat Kompas gimana? Setuju nggak dengan adanya efisiensi anggaran di pemerintahan?